semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya ingin membicarakan tentang kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Tentu saya akan membicarakannya semata-mata dari segi yuridis atau hukumnya. Masyarakat peduli hukum. Negara kita adalah negara berdasarkan hukum, yaitu Rechtsstaat, di mana negara kita menjamin bahwasanya setiap masyarakat sama kedudukannya di bidang hukum, tanpa melihat agama, suku, ataupun golongan, yaitu disebut ajas equality before the law, persamaan di muka hukum. Dan undang-undang kita juga jelas menetapkan atau menyatakan bahwa setiap warga negara harus menghargai hak orang lain dalam hal berhubungan satu dengan yang lainnya. Terutama hal ini juga menyangkut hal kebebasan beragama dan juga beribadah. Masyarakat peduli hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau dilihat daripada secara gramatikal, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini jelas tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa penduduk atau masyarakat atau siapapun berhak atau bebas memeluk agamanya dan juga bebas untuk beribadat atau beribadah menurut agamanya. Ini secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Republik ini setelah Pancasila. Masyarakat peduli hukum, kalau kita secara fair melihat kenyataan saat ini, sekalipun tadi Undang-Undang Dasar 1945 sudah hampir 78 tahun diundangkan sejak kita merdeka. Namun kenyataannya masih ada oknum-oknum yang belum memahami atau tidak menghargai yang merupakan hak dasar daripada masyarakat yang lain, yaitu tentang hak dasar di dalam hal memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Sejak reformasi, di mana dalam reformasi dinyatakan hukum adalah menjadi panglima, slogan itu selalu kita dengungkan. Dan kalau dinyatakan hukum sebagai panglima, berarti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu harus kita laksanakan. Apalagi ini menyangkut hal yang berkaitan dengan agama. Kita sangat miris mendengar adanya kejadian beberapa hari lalu, yaitu di Lampung, di mana ada video yang beredar. Seandainya ini benar apa adanya yang kita lihat, bahwa ada seseorang, oknum, yang secara tegas melarang atau menghentikan
ibadah yang sedang diadakan. Padahal tadi kita udah mengetahui atau memahami bahwa kebebasan beribadah itu dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh negara. Kenyataannya, di dalam video itu dia begitu sepertinya confidence, ya seperti yang punya power untuk menghentikan orang yang sedang bernyanyi memuji Tuhannya. Keadaan seperti ini, apapun alasannya, adalah satu hal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Katakanlah, kalau faktanya bahwa izin tempat beribadah tersebut, atau katakanlah gereja, belum ada atau masih dalam proses, ya katakan belum ada. Namun oknum atau siapapun tidaklah berhak untuk menghentikan komunitas agama atau komunitas gereja yang sedang beribadah. Coba, apa dasar haknya? Sekalipun dia adalah RT, RW, atau siapapun, siogianya menghargai pada saat orang beribadah. Kalaupun ada yang dibicarakan, ya tunggu dulu sampai selesai ibadah. Itulah yang disebut toleransi beragama. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini harus diusut sampai tuntas. Apa motivasinya? Karena seperti yang saya bacakan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara loh, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau masyarakat untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah. Oleh karena itu, kalau menurut saya, secara yuridis, selain perbuatan ini harus diusut tuntas, diproses, karena perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan main hakim sendiri, Einrichting namanya. Karena tidak ada wewenang yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau memang seseorang itu salah, laporkan dulu. Baru nanti akan diproses. Artinya apa? Ada sesuatu yang diduga melanggar hukum, maka aparat penegak hukum yang berkompeten, bukan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini selain meresahkan masyarakat, juga bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan bisa juga diduga melakukan perbuatan itu menghina suatu agama atau melecehkan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menghargai. Tetapi hal yang paling pokok lagi, dalam keadaan seperti ini, bahwa negara harus hadir. Kehadiran negara di sini adalah datangnya atau hadirnya pemerintah melalui aparatnya dengan kuasa yang ada padanya, bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk beribadah.
kecuali dilakukan sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. Tetapi kalau di dalam suatu ruangan seperti yang ada di video, apa salahnya, apa ruginya yang bersangkutan sehingga harus secara semena-mena sepertinya dia arogan untuk menghentikan ibadah. Seperti yang saya katakan, kita sudah merdeka 78 tahun. Kok masih ada kejadian seperti ini? Jadi negara, pemerintah harus hadir, melaksanakan, menjamin hak warga negara. Karena kebebasan beragama dan beribadah ini juga sudah dinyatakan di Konvensi PBB ya secara internasional, termasuk Indonesia menandatangani deklarasi, yaitu pernyataan bahwa memang cara hukum menyetujui kebebasan beragama dan beribadah. Masyarakat peduli hukum. Kita bukan mencari perkara atau masalah. Saya selalu ingat atau rindu dalam diri saya. Negara kita ini adalah negara atau bangsa yang besar, yang menghargai sesamanya. Ya, mari kita ini bersaudara. Sekalipun agama kita berbeda-beda, kita tetap satu di dalam koridor hukum yang berdaulat, yaitu negara Republik Indonesia. Ketentuan pasal 29 itu berlaku terhadap agama apa saja di Indonesia ini. Kiranya mulai saat ini tidak terjadi lagi peristiwa yang menghambat atau mengganggu orang beribadah. Masyarakat peduli hukum. Adapun tujuan ulasan saya ini semata-mata adalah kerinduan saya agar bangsa ini, khususnya penduduknya dimanapun berada, saling bergandengan, saling dukung-mendukung. Kalaupun kita berbeda, kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Mari, hidup ini adalah singkat. Segalanya biarlah kita nikmati secara bersama-sama, sekalipun kita berbeda agama. Salam, sampai bersua kembali.